Oke, di video ini kakak akan bahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, dalam pelajari turunan fungsi trigonometri, ada 6 rumus dasar turunan yang harus kalian hafalkan terlebih dahulu. Nah, di sana bisa kalian lihat dalam tabel, turunan sin X itu akan menjadi cos X akan menjadi min sin X, dan seterusnya. Jadi silakan ini adik-adik hafalkan terlebih dahulu. Nah, kemudian adik-adik juga harus mengingat kembali sifat-sifat turunan yang sudah pernah kalian pelajari pada materi turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah kalian harus mengingat kembali identitas trigonometri yang sudah pernah kalian pelajari dulu dalam materi trigonometri. Oke, nanti untuk sifat-sifatnya beserta pengaplikasian konsep trigonometri nanti kita akan bahas lebih mendalam pada latihan soalnya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama, adik-adik bisa lihat ada fungsi H, itu terdiri dari dua suku yang masing-masing mengandung fungsi trigonometri. Jadi, yang ditanya itu adalah turunan H untuk X-nya itu adalah pi per 2. Jadi ini kita ubah ke satuan derajat dulu. Pi per 2 ini sama dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya kita cari dulu H aksennya. Jadi, H aksen X menggunakan sifat turunan yang pertama dan yang kedua. Oke, kita langsung hitung. Berarti turunan dari 2 sin X, berarti 2-nya kita tulis dulu. Dikali turunan sin adalah cos X, seperti yang kalian lihat pada tabel. Kemudian, ditambah turunan cos, itu adalah min sin X. Nah, ini silakan kita sederhanakan dulu. Berarti 2 cos X min sin X. Nah, selanjutnya kita ganti X-nya dengan 90 derajat. Ini akan menjadi 2 kali cos 90 derajat dikurangin sin 90 derajat. Jadi 2 kali cos 90 derajat itu 0, dikurangin sin 90 derajat itu nilainya 1. Berarti ini kita hitung dapatnya min 1. Berarti kita lihat jawabannya adalah option B. Oke, nah kita akan lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, di sini diberikan Y sama dengan X pangkat 3 dikali tan X gitu. Nah, ini ada dua fungsi yang dikalikan sehingga kita menggunakan sifat perkalian dua fungsi. Berarti pertama kita tentukan dulu U-nya. Nah, U-nya kakak gunakan langsung fungsi yang pertama yaitu X pangkat 3. Berarti kita cari U aksennya dulu. Nah, ini 3-nya dikali ke depan berarti 3. Pangkatnya dikurangin 1 berarti X kuadrat. Nah, kemudian V-nya itu sama dengan tan X. Nah, kita cari V aksennya. Adik-adik bisa lihat di tabel. Berarti turunan dari tan X itu adalah secant kuadrat X. Nah, selanjutnya kita langsung menggunakan sifat turunan perkalian dua fungsi. Berarti Y aksen itu sama dengan 3X kuadrat dikali tan X. Kemudian ditambah X pangkat 3 dikali secant kuadrat X. Nah, kita lihat. Jadi ini sudah sederhana sekali bentuknya. Tapi kita lihat di option, cuman mengandung satu bentuk trigonometri yaitu tan. Nah, kita menggunakan identitas di sini. Jadi adik-adik harus ingat identitasnya. Berarti ini 3X kuadrat kali tan X, kemudian ditambah X pangkat 3. Nah, secant kuadrat X yang kita ubah menjadi tan kuadrat X ditambah 1. Oke, selanjutnya ini tinggal dikali dengan menggunakan sifat distributif. Ini menjadi 3X kuadrat tan X, kemudian ditambah ini X pangkat 3 tan kuadrat X ditambah X pangkat 3. Nah, kita urutkan dulu. Ini X pangkat 3 tan kuadrat X, kemudian ditambah 3X kuadrat tan X ditambah X pangkat 3. Nah, ini jawaban akhirnya. Kita lihat. Nah, option yang memenuhi adalah option A. Oke, kita masuk ke sifat turunan yang terakhir. Nah, ini lebih dikenal dengan nama aturan rantai. Nah, aturan rantai ini adik-adik gunakan biasanya dalam komposisi fungsi, yaitu ada fungsi dalam fungsi.
Nah, penggunaan turunannya itu sebenarnya sederhananya kita bilang turunkan dari luar ke dalam. Oke, kita akan langsung masuk ke soal. Nah, kita lihat di sana ada 3 contoh soal yang sudah kakak tampilkan. Nah, selanjutnya kita hitung dari yang pertama. Oke. Nah, ini ada fungsi 3 min 2x di dalam sudut trigononya. Jadi kita turunkan yang paling luar dulu, yaitu turunan dari sin-nya, yaitu cos. Di sudutnya kita tulis dulu. Nah, setelah diturunkan, biar lebih gampang diamati, kita coret dia. Artinya kita anggap dia sudah tidak ada gitu. Nah, sekarang kita turunkan fungsi yang masih ada, yaitu 3 turunannya 0, berarti min 2x turunannya min 2. Nah, ini tinggal dikalikan ke depan. Oke, ini jadinya min 2 dikali cos 3 min 2x. Nah, oke, jadi itu bentuk sederhananya. Kemudian contoh yang kedua, turunan sekan dulu. Berarti ini sekan 4x, ini tan 4x. Nah, kalau sudutnya 4x berarti di rumus turunan kalian ganti dengan 4x, 4x. Nah, sekannya sudah kita turunkan. Selanjutnya dikali dengan turunan dari 4x, yaitu 4 ya. Nah, kemudian 4-nya harus dibawa ke depan. Dia tidak boleh dikalikan dengan sudutnya. Jadi ini menjadi 4 kali sekan 4x dikali tan 4x. Oke. Nah, contoh yang terakhir yaitu kotangan. Kita turunkan kotangannya dulu, yaitu min kosekan kuadrat. Nah, kita ganti sudutnya 3x min 1. Oke, itu turunan dari kotangannya. Selanjutnya dikali dengan turunan sudutnya, berarti 3 ya. Nah, ini sama dengan 3-nya dibawa ke depan, berarti min 3 kosekan kuadrat ini 3x min 1. Nah, seperti itu turunan untuk sudutnya itu berupa fungsi linear. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bentuk trigonometri berpangkat. Nah, sekarang silakan adik-adik lihat kita punya fungsi gx. Nah, Kak tulis ulang gx-nya. Gx-nya itu sama dengan cos 2x. Nah, pangkat 4-nya. Nah, ini bentuk lainnya Kak tulis seperti ini. Jadi biar kelihatan dia yang paling luar itu adalah bentuk pangkatnya. Sekarang tinggal ini kita turunkan dulu. Berarti g aksen X itu akan sama dengan turunkan pangkatnya dulu. Berarti 4. Nah, ini menjadi cos 2x. Pangkatnya berkurang 1 menjadi 3. Dikali. Oke, pangkatnya sudah hilang. Kita turunkan cosnya sekarang. Turunan cos adalah min sin 2x. Oke. Kemudian cosnya kita anggap hilang. Kemudian dikali turunan terakhir adalah sudutnya. Berarti 2x turunannya 2. Oke. Selanjutnya, ini kalian kalikan ke depan, berarti ini jadinya 8. Kemudian cos 2x, ini pangkat 3. Sorry, ini minnya langsung dibawa ke depan aja. Dikali sin 2x. Nah, selanjutnya, g aksen dari pi per 6. Nah, ini kita ubah ke bagian derajat dulu. Pi per 6 itu akan sama dengan 30 derajat. Nah, jadi kalau mau mengubah bentuk pi ke derajat, berarti pi-nya ini dia akan sama dengan 180 derajat. Ya, oke, kita akan langsung g aksen dari 30 derajat itu akan sama dengan min 8. Nah, ini cos 2 kali 30 derajat, yaitu 60 derajat. Pangkat 3, kemudian sin ini juga 60 derajat. Nah, ini tinggal kalian cari nilainya. Cos 60 itu adalah setengah. Pangkat 3, sin 60 itu setengah akar 3. Oke, ini min 8. Ini 1 per 8, setengah pangkat 3. Jadi ini 1 per 2 akar 3. Nah, ini 8-nya bisa kita coret. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 per 2 minus akar 3. Jadi minus 1 per 2 akar 3 ya. Oke, nah jadi sebenarnya kalau ada bentuk trigonometri berpangkat, urutan penurunannya itu kita mulai dari pangkat, kemudian trigononya, dan terakhir sudutnya. Contoh yang kedua. Nah, oke, kita diberikan fungsi H itu kotangan. Oke, ini berarti langsung saja kita turunkan. Kita tidak usah ubah bentuknya lagi.
kita turunkan pangkatnya dulu. Berarti 3, ini kotangannya pangkat 2, jadinya pangkatnya berkurang 1. Nah, pangkatnya sudah diturunkan, selesai. Berarti turunan dari kotangan itu adalah minus kosekan kuadrat 4x. Nah, ini turunan dari kotangannya. Kemudian dikali turunan sudutnya yaitu 4. Oke, ini sama dengan, nah ini tinggal dibawa ke depan, ini minus 3 kali 4 itu 12. Kemudian kotangan 4x ini dikuadratkan, kita tulis kayak gini aja. Nah, ini minusnya udah ke depan, berarti kosekan 4x dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita ganti x-nya dengan pi per 8, berarti h aksen pi per 8. Ini kalau diubah ke derajat dia jadinya desimal, jadi kita biarkan dulu. Ini minus 12, kemudian kotangan 4 dikali pi per 8, ini kuadrat, kemudian kosekan 4 dikali pi per 8, ini kuadrat. Oke, jadi ini tinggal kita sederhanakan. Nah, selanjutnya ini menjadi minus 12. Kemudian ini kotangan dari pi per 2. Kuadrat dikali kosekan, ini pi per 2 juga. Oke, kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung, berarti minus 12. Jadi kotangan dari 90 derajat itu adalah 0. Kemudian kosekan dari 90 derajat itu adalah 1. Ini berarti jawabannya adalah 0 ya. Oke. Nah, berikutnya ada contoh bentuk pengembangan, yaitu soal SBMPTN tahun 2017. Langsung saja kita tentukan f aksennya deh. F aksen x itu sama dengan, kita turunkan fungsi paling luar dulu. Ternyata di luar pangkat ini ada fungsi sin, berarti kita turunkan sinnya dulu. Turunannya adalah cos, berarti ini di dalamnya kita tulis dulu. Sin kuadrat x. Nah, ini hilang. Nah, kemudian dikali. Nah, turunan trigonometri berpangkat sama kayak tadi. Berarti 2 sin x itu turunan pangkatnya. Nah, kemudian dikali cos x gitu turunan sinnya. Nah, ini tinggal adik-adik mudahkan. Berarti cos dalam kurung sin kuadrat x itu dikali. Nah, ini 2 sin x cos x itu bentuk lainnya adalah sin 2x. Oke, jadi ini bentuknya menjadi sin 2x. Kita cocokkan dengan option cos dari sin kuadrat x. Nah, jadi jawabannya adalah opsi E ya. Oke, contoh pengembangan lagi satu. Ini ada y sama dengan, nah di dalam cosnya atau sudutnya ini bentuknya polinomial. Berarti sama kayak tadi, kita cari y aksennya, kita turunkan cosnya, yaitu min sin. Jadi sudutnya tetap kita masukkan dulu pangkat 3 min x pangkat 4. Kemudian ini udah kita turunkan. Jadi dikali sudutnya sekarang turunannya. Berarti 3 dikali 2 ini 6. X kuadrat min ini 4 x pangkat 3. Oke, jadi ini kita bawa ke depan. Nah, ini jadinya min dalam kurung 6x pangkat 2 min 4x pangkat 3 dikali sin dalam kurung 2x pangkat 3 min x pangkat 4. Oke, jadi jawabannya opsi E ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke turunan kedua suatu fungsi. Nah, sebenarnya konsep turunan kedua dari fungsi f, kita turunkan akan dapat f aksen dulu, turunan pertama. Nah, f aksen ini kita turunkan lagi sekali, sehingga akan mendapatkan bentuk f double aksen atau turunan kedua fungsinya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke, di sana diberikan f itu tan kuadrat 2x. Nah, sekarang diminta untuk menentukan f double aksen dari pi per 2, yaitu 90 derajat. Oke, kita cari turunan keduanya dulu. Nah, dari sini f aksen x-nya kita tentukan dulu. Berarti pangkatnya diturunkan 2 tan pangkat 1 atau tan 2x, sorry. Kemudian dikali, ini pangkatnya sudah hilang. Turunan tan itu adalah sekan kuadrat
2x. Nah, ini tannya sudah diturunkan. Kemudian turunan sudutnya 2x yaitu 2 ya. Nah, ini tinggal dikali ke depan, ini jadinya 4 kali tan 2x kali sekant kuadrat 2x. Nah, selanjutnya bentuk ini kalau adik-adik langsung turunkan ke turunan kedua, kalian harus menggunakan rumus U kali V gitu. Atau boleh kita ubah bentuk trigonometrinya dulu. 4 kali tan 2x, ini sekant kuadrat x kita ubah menjadi tan kuadrat 2x ditambah 1. Oke, selanjutnya, nah ini kita kalikan dengan sifat distributif. Berarti ini jadinya tan pangkat 3 2x. Oke, selanjutnya ini. Ditambah 4 tan 2x. Kemudian bentuk f aksian yang ini kita langsung turunkan lagi sekali. Nah, f double aksian x-nya, berarti kita turunkan yang suku pertamanya dulu, yaitu ini. Berarti 4 kali, nah turunan pangkatnya dulu berarti 3 tan kuadrat 2x. Oke, ini sudah kita turunkan. Nah, sekarang dikali turunan tannya, yaitu sekant kuadrat 2x. Terakhir adalah turunan dari 2x, yaitu 2. Kemudian ditambah 4 dikali, ini turunan tan, berarti sekant kuadrat 2x dikali 2. Oke, kita sederhanakan dulu bentuknya. Berarti ini bisa kita gabung menjadi 24. Ini tan kuadrat 2x dikali sekant kuadrat 2x ditambah 8 kali sekant kuadrat 2x. Nah, dari sini nggak perlu adik-adik sederhanakan lagi. Jadi langsung x-nya kita ganti dengan 90 derajat. Oke, ini akan menjadi 24. Kemudian tan kuadrat dari 180 derajat, karena 2x berarti 2 kali 90 derajat. Ini sekant kuadrat 180 derajat ditambah 8 dikali sekant kuadrat 180 derajat. Nah, ini tinggal dicari nilainya. Nah, tan dari 180 derajat itu adalah 0. Jadi 0 kuadrat dikali ini min 1. Oke, kuadrat ditambah 8 kali ini juga min 1 di kuadrat. Nah, ini tentu karena ada perkalian dengan 0, ini hasilnya 0 ditambah 8 kali 1. Jawabannya adalah 8. Nah, jadi seperti itu. Untuk turunan kedua sebenarnya tidak ada konsep baru, jadi kalian tinggal turunkan sebanyak 2 kali saja untuk fungsi awalnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan dari video ini kalian mendapat pemahaman yang lebih. Oke, sekian dan terima kasih.